Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera dan bahagia abadi bagi kita semua. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada saat ini kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Daniel pasal 4 ayat 37. Akan saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, saya katakan ini adalah firman Tuhan karena memang nats ini diilhamkan oleh Roh Kudus melalui Nebukadnezar yang membuat pernyataan ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, bahwa nats ini adalah merupakan pernyataan daripada seorang raja, seorang kaisar yang bernama Nebukadnezar. Dia adalah kaisar ataupun maharaja pada kerajaan Babel. Pernyataan Raja Babel ini yang bernama Nebukadnezar ini berawal dari pengalaman hidupnya, di mana pada suatu saat Nebukadnezar ini sedang berbaring di tempat tidurnya. Dia melihat satu penglihatan atau dia bermimpi. Adapun mimpinya itu membuat dia menjadi sangat gelisah. Apa sebenarnya makna daripada mimpinya itu? Lalu karena dia adalah seorang raja yang maha besar ketika itu, raja yang mempunyai kekuatan yang sangat besar, maka dia memerintahkan kepada semua orang-orang bijaksana yang berada di kerajaannya di Babel supaya datang untuk menghadap kepadanya. Maka dipanggillah orang-orang bijaksana, yaitu orang-orang yang berilmu, ahli-ahli nujum, dan juga ahli-ahli jampi. Akan tetapi mereka tidak dapat meramalkan apa sebenarnya makna daripada mimpi Nebukadnezar itu. Lalu datanglah menghadap kepadanya seorang yang bernama Daniel. Daniel itu penuh dengan roh Allah. Lalu raja menceritakan apa yang dialaminya atau dilihatnya dalam mimpinya itu. Ketika itu raja mengatakan kepada Daniel bahwa dia bermimpi melihat ada sebatang pohon tumbuh di tengah bumi. Pohon itu semakin besar dan semakin besar dan semakin tinggi, menjulang sampai ke langit. Daunnya sangat rindang, buahnya banyak, dan binatang-binatang banyak yang berteduh di bawah pohon itu, memakan buah-buah yang berjatuhan. Dan bahkan orang-orang pun banyak memakan buah-buah itu, dan daunnya yang rindang itu tempat bersarang burung-burung di udara. Begitu besarnya pohon itu sampai menjulang tinggi, dapat dilihat dari sudut manapun di bumi ini. Begitu besarnya pohon itu.
Lalu datanglah ketika itu seorang yang sangat menunjukkan kemuliaannya, datang dari langit, bersuara nyaring, memerintahkan, tebanglah pohon ini dan gugurkanlah semua daun-daunnya dan buah-buahnya. Akan tetapi biarlah pangkalnya itu tertanam di dalam tanah dan diikat dengan besi dan tembaga. Begitulah perintah dari orang yang datang dari langit itu, diceritakan oleh Raja Nebukadnezar kepada Daniel. Maka Daniel pun menjadi gusar dan cemas mendengarkan mimpi sang raja, dan dia tertegun sejenak. Lalu raja menegurnya, "Mengapa kau harus tertegun mendengarkan mimpi itu, Daniel? Katakanlah apa yang terjadi, yang akan terjadi." Lalu Daniel pun menjawab, "Sekiranya mimpi ini terjadi kepada musuhmu ya raja, akan tetapi mimpi ini terjadi padamu, bahwa sesungguhnya mimpi itu adalah menceritakan tentang dirimu, hai raja, bahwa engkau satu saat akan dikucilkan dan kerajaanmu akan diambil selama 7 tahun lamanya. Engkau akan hidup terlunta-lunta. Itulah yang diceritakan oleh Daniel, makna daripada mimpi itu. Lalu mereka semua, para orang-orang bijaksana itu, dikembalikan ke tempatnya masing-masing, karena Raja Nebukadnezar memikirkan apa makna daripada mimpinya itu. Lama-kelamaan dia melupakan mimpinya itu. Sampai setahun kemudian dia telah lupa dengan mimpinya itu, karena kerajaannya masih tetap kokoh berdiri. Akan tetapi setahun kemudian raja memandang sekeliling kerajaannya Babel yang begitu besar, istananya yang begitu besar. Lalu dengan bangganya, bahkan dengan sombongnya, dia berkata di dalam hatinya, "Inilah kerajaan yang kubangun. Dengan kekuatanku menjadikan Babel menjadi kerajaan yang besar." Demikian kata Nebukadnezar. Seketika itu juga datanglah suara kepadanya, "Kerajaan itu akan diambil daripadamu." Maka seketika itu juga hilanglah marwah daripada Raja Nebukadnezar. Dia tidak berwibawa lagi. Bahkan dia telah sama dengan binatang. Pikirannya sudah sama dengan binatang. Dia tidak tahu apa-apa lagi yang baik dan yang buruk. Bahkan dia memakan rumput seperti lembu. Orang-orang pun telah mengasingkannya keluar dari istana. Maka dia pun bepergian begitu, memamah biak seperti lembu. Begitulah kehidupan Daniel, orang yang sangat berkuasa itu. Kerajaannya adalah kerajaan superpower ketika itu. Akan tetapi dia telah jatuh sejatuh-jatuhnya. Sudah sama dengan binatang, dia tidak tahu lagi apa-apa. Begitulah nasib seorang Daniel. Akan tetapi setelah 7 tahun berlalu, seperti yang diramalkan oleh Daniel, maka kembalilah
Nebukadnezar seperti sedia kala. Wibawanya pun kembali, semangatnya pun kembali, pikirannya pun kembali seperti semula. Maka dia pun merenung-renungkan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu dia berkata, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka